Waalaikumsalam Bu Masya Dwi. Allah, alhamdulillah. Kabarnya bagaimana Bu Wahyu? Ya, alhamdulillah sehat Bu Dwi. Alhamdulillah, ya Walaupun Allah. ya cuaca kemarin hujan, sekarang panas, ya Betul, mudahan betul, ya betul, hari ini betul. banyak berkahnya ya. Amin, amin. Semoga selalu sehat Bu Wahyu ya. Amin Bu. Katanya hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu, Iya. insya Allah hari ini akan ada coaching. Kebetulan ada teman di sekolah, Iya. teman kita yang yang ingin mencurahkan ya, bukan Oke. berkeluh kesah dengan kondisinya dia dalam proses pembelajaran. Ya, saya menyiapkan waktu untuk beliau gitu Bu. Iya, betul, betul, betul. Jadi di sini saya akan mengobservasi proses coachingnya Bu Wahyu dan nanti coachi begitu. Oke Bu Wahyu, jadi sebelum saya menyampaikan pertanyaan itu, saya akan menyampaikan rubrik penilaian tentang percakapan coaching pada hari ini. Untuk yang pertama, coach dan coachee yang akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ataukah belum. Kemudian bagaimana Bu Wahyu memberikan pertanyaan yang berbobot atau bermakna kepada coachee Bu Wahyu. Selanjutnya apakah Bu Wahyu memberikan respon coachee itu secara hadir penuh, kemudian memberikan perhatian kepada coachee. Selanjutnya coaching ini juga ada prinsip yang harus dipenuhi Bu Wahyu. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi seperti itu. Begitu Bu Wahyu nggih. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, baik Bu nggih. Jadi sesuai dengan rubrik tadi ya, saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang memang harus ada pada proses coaching. Yang pertama ada presence. Jadi saya akan berusaha hadir buat coachee saya, kemudian memfokuskan tentang mendengarkan dengan aktif ya permasalahan dari coachee ketika dalam proses coaching ya. Saya akan berusaha untuk mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Insya Allah jika saya memberikan pertanyaan yang yang lebih berbobot, coachee akan mudah untuk memahami dan menyampaikan apa permasalahan atau sharing yang akan dia lakukan. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Wahyu sampaikan tadi, kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Bu Wahyu gali atau Bu Wahyu kembangkan nih pada proses coaching kali ini? Ya, mungkin untuk masalah yang mana harus saya kembangkan, kayaknya ini harus semuanya ya Bu ya, supaya kita bisa maksimal dalam proses coaching. Kita akan melakukan kehadiran penuh, present, fokus, mendengarkan juga. Kemudian mungkin nanti ada umpan balik yang harus saya lakukan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi semuanya insya Allah akan saya kembangkan. Pertanyaan selanjutnya Bu Wahyu ya, jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Wahyu dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang ingin saya saya peroleh ya pada pertemuan coaching hari ini, yaitu bagaimana saya bisa membantu coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian dengan dengan menggunakan alur Tirta yang sudah kita sama-sama pelajari, dengan alur rasa juga ya, itu mungkin yang akan saya lakukan. Oke, baik. Luar biasa sekali perencanaan Bu Wahyu pada proses coaching kali ini. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar Bu Wahyu nggih. Jadi demikian saja tahap pra-observasi kita pada kali ini. Nanti kita akan melakukan tahapan pasca observasi setelah Bu Wahyu melakukan proses coaching. Begitu Bu Wahyu nggih? Nggih, terima kasih Bu Wahyu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fauzan Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah
sehat walafiat, Bu. Mudah-mudahan Ibu juga sehat. Amin, terima kasih Pak ya. Saya ini kemarin dapat info dari teman, Bapak cari saya di ruang guru. Jadi saya ini kebetulan penasaran gitu Pak ya. Kira-kira ada apa Pak? Ini Bu, kemarin saya ingin menyampaikan keluh kesah, Bu. Oh iya. Cuma kayaknya Ibu sibuk kemarin. Iya, saya ada tugas Pak ya, namanya kita jadi guru, ada tugas tambahan dari kepala sekolah. Namun sekarang alhamdulillah saya siap untuk mendengarkan keluh kesah dari Bapak ya. Kira-kira keluh kesahnya tentang apa ya? Terima kasih, Bu. Jadi saya ingin berkeluh kesah tentang murid saya, Bu. Ketika saya ngajar di jam ketiga setelah jam olahraga, Bu. Oh begitu. Jadi tujuan Bapak hari ini kira-kira mau apa ya untuk cerita itu ya? Iya. Jadi mudah-mudahan dengan cerita kegelisahan saya ini bisa terobati, Bu. Oke, boleh masalah yang Bapak hadapi itu tentang siswa tuh boleh kita berbagi, silahkan. Enggak, Bu. Jadi begini, kemarin ketika mengajar pas jam ketiga, jam pertamanya olahraga, itu anak-anak terlambat hampir lebih dari 30 menit, Bu. Iya, iya. Terus mengakibatkan apa ini Pak sampai terlambatnya nih? Jadi gara-gara terlambat ini kondusif kelas sangat tidak maksimal. Gitu ya, jadi Bapak tidak nyaman ya jadinya Iya. ya untuk melakukan pembelajaran ya. Iya. Terus siswa yang Bapak hadapi ini sudah dipanggil atau bagaimana prosesnya? Iya, jadi begini, Bu. Setelah saya tanya anak-anak ini, ternyata mereka bilang setelah olahraga mereka capek. Kemudian yang kedua, baju mereka masih basah. Kemudian ada juga yang pergi ke kantin. Iya, iya. Ada juga yang keenakan di kantin. Iya, Akhirnya masuk kelasnya rada-rada males, Bu. Nah, iya ini jadi tantangan buat Bapak ya di pelajaran selanjutnya ya. Iya. Selama ini apa yang Bapak lakukan untuk ini? Selama Bapak punya masalah ini, apa yang Bapak sudah Jadi lakukan? selama ini, Bu, saya tetap komunikasi sama anak-anak ini, dan selama ini pula anak ini iya di depan saya, berikutnya lagi ngulang lagi, Bu. Iya itu ya bikin tidak nyaman ya Pak Iya. Fauzan ya, setiap pelajaran Bapak anaknya basah-basah terus pakaiannya ya. Iya. Kira-kira menurut Bapak ini seluruh siswa presentasinya yang melakukan itu atau bagaimana Pak? Tidak seluruhnya, Bu. Jadi cuma hampir 50%, Bu, terutama murid-murid yang laki-laki dan sebagian lagi murid-murid yang perempuan. Iya, iya. Dari skala 1 sampai 10 itu anak-anak ini tingkat untuk mendengarkan apa namanya mendengarkan Bapak untuk melakukan hal-hal yang baik itu berapa persen Pak kira-kira untuk kepeduliannya? Iya. Jadi begini, Bu. Khusus untuk pelajaran setelah olahraga, Bu. Jadi hampir di semua kelas itu kisarannya paling angka 5, Bu. Nah ini yang jadi PR-nya, Bu. Iya, iya. Jika angka 5 itu terlalu ya Iya. untuk siswa di pelajaran apa? Pelajaran Bahasa Bu. Inggris 5 skala 5 itu memang terlalu berat. Iya. Bapak mau rencananya untuk yang Bapak inginkan ya. Iya. Yang Bapak inginkan itu kira-kira level berapa untuk anak-anak melakukan sebuah perubahan? Jadi harapannya anak-anak ini bisa di level 8, Bu. Iya, di level 8 ya. Karena memang kalau di kelas-kelas lain yang tidak diawali oleh olahraga sangat kondusif. Iya. Itu ya karena tidak kondusif jadi pembelajaran Bapak yang efeknya ya.
apakah Bapak sudah mengkomunikasikan dengan guru guru mata pelajaran olahraga sebelumnya? Iya. Jadi begini Bu, beberapa kali pertemuan sudah kita sepakati dengan guru mata pelajaran olahraga khususnya, kemudian wali kelasnya dan guru BK-nya Bu. Nah, jadi kesepakatannya di sana itu adalah disiplin waktu Bu. Nah, cuma ternyata dari kondisi itu harus ada tindakan konkret dalam kelas. Iya. Ketika dipanggil BK, anaknya bilang oh iya, tidak ngulang lagi. Dinasihati wali kelas, anaknya juga bilang oh iya, tidak akan ngulang lagi. Iya. Kemudian guru olahraga bilang oh iya, ternyata di kelas tetap berubah Bu. Nah sehingga terpikir saya Bu, Iya. untuk menerapkan mindfulness ataukah ice breaking sebelum pembelajaran, sehingga keterlambatan anak-anak ini bisa ditutupi oleh breaking the ice itu Bu. Begitu. Ya, sudah bagus sebenarnya yang sudah Bapak lakukan ya. Itu bagian dari usaha ya untuk anak-anak kita setidaknya lebih fokus untuk pelajaran bahasa Inggris khususnya ya. Nah, ini kan sudah ada masalah Pak Fauzan nih yang sudah Bapak rencana ke depan ya, apa yang rencana ke depan untuk memaksimalkan lagi pembelajaran Bapak? Jadi ke depan ini atau pertemuan selanjutnya saya menyiapkan teknik mindfulness di RPP Bu. Iya. Selanjutnya cuma ada yang lain mungkin rencana atau strategi yang Bapak harus lakukan? Strategi lain yang sudah dan siap untuk minggu selanjutnya adalah pengintegrasian sosial emosional dan penerapan mindfulness dengan teknik stop dan lain-lainnya. Luar biasa Bapak ya rencana-rencana Bapak. Untuk kedepannya juga ada enggak orang-orang yang Bapak akan libatkan dalam mendukung strategi atau rencana yang ingin Bapak lakukan? Iya, jadi untuk ke depan ini memang tetap harus kerjasama kolaborasi dengan teman-teman sejawat, terutama guru BK dan wali kelas Bu. Iya. Bagus sekali Bapak ya. Ya. Pak Fauzan, kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan ya untuk menyelesaikan kondisi yang Bapak hadapi saat ini? Baik Bu, jadi di pertemuan selanjutnya saya rencanakan untuk menerapkan mindfulness atau ice breaking Bu. Nah karena di situ yang saya amati, kemudian yang sudah saya terapkan juga di beberapa kelas, lumayan pengaruhnya. Nah sehingga keterlambatan anak mudah-mudahan bisa berkurang, karena satu sama lain saling pengaruhi Bu. Nanti ada yang masih di kamar mandi, alasannya oh masih di kamar mandi Pak. Kemudian yang di kantin belum selesai makan Pak. Nah jadi saling pengaruhi terus. Nah jadi ke depan atau pertemuan selanjutnya beberapa teknik mindfulness itu akan saya coba satu persatu Bu. Harapannya mudah-mudahan fokus anak dalam pelajaran bahasa Inggris khusus setelah jam olahraga itu lebih baik Bu. Iya, luar biasa ya strateginya dari Pak Fauzan ke depannya ya. Untuk melancarkan ya rencana Bapak, ini pasti ada orang-orang yang akan Bapak libatkan. Kira-kira siapa ya yang akan Bapak libatkan? Ya. Jadi begini Bu, karena ini persoalan bukan hanya di bahasa Inggris saja ternyata Bu, banyak juga teman-teman sejawat yang sudah menceritakan kondisi yang sama Bu. Nah ternyata untuk hal ini harus melibatkan pertama orang tua, itu yang pertama. Jadi
sebisanya saya akan komunikasi dengan orang tua. Kebetulan di kelas ada grup guru dan orang tua. Nah, nanti di sana saya akan komunikasikan dengan orang tua. Kemudian yang kedua dengan guru BK, Bu. Nah, karena kebetulan di sekolah kita ini kan ada program konseling terpadunya, Bu. Nah, sehingga mudah-mudahan konseling terpadu ini berdampak kepada mereka-mereka yang notabene-nya mungkin dan tidak semangat belajar bahasa Inggris menjadi semangat. Nah, kemudian yang ketiga minta bantuan wali kelasnya untuk tetap menguatkan bagaimana supaya disiplin tertib dalam mengikuti semua mata pelajaran. Begitu, Bu. Bagus sekali Pak Fauzan ya, sudah melibatkan guru BK, orang tua, wali kelas, itu sangat sangat komplit ya untuk orang-orang yang akan Bapak libatkan ke depannya. Untuk merealisasikan rencana Bapak itu untuk supaya lebih maksimal, kapan ya Bapak akan merealisasikan proses tersebut? Kebetulan, Bu, karena sebelum saya mencari Ibu sudah saya susun RPP-nya, Bu. Nah, kebetulan untuk kelas yang akan saya ampu besok ini adalah kelas yang bersangkutan, Bu. Iya. Jadi saya akan menerapkan apa yang ada di pikiran saya saat ini nanti minggu depan, Bu. Hari Senin. Kebetulan jam ini tepat. Iya, luar biasa, ternyata Bapak sudah merencanakan juga ya dalam bentuk dituangkan di RPP, itu sangat sudah maksimal yang sudah Bapak lakukan ya. Apalagi ini dilibatkan juga orang-orang yang memang punya kompetensi di bidangnya, ini sudah bagus. Pak Fauzan, dari tadi kita ngomong ya, bercerita tentang masalah Bapak, apa ya hari ini kira-kira yang sudah Bapak dapatkan? Alhamdulillah, Bu, ternyata ketika kegelisahan itu disampaikan ternyata lega, Bu, dan lebih termotivasi, lebih semangat. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan lagi nanti ke Ibu untuk kita diskusikan lagi pengembangannya, Bu. Iya, terima kasih ya Pak Fauzan sudah mempercayakan saya untuk kedepannya, dari saat ini sampai kedepannya. Ternyata saya merasa merasa lebih semangat lagi juga untuk menjadi coach untuk Bapak Fauzan ya. Baik Bapak, kayaknya kita ini kan akan ada jam nih kita ngajar kan. Bapak ada jam selanjutnya? Iya, mungkin Bapak nanti ada jam, saya juga ada jam. Kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak rencanakan, permasalahan Bapak bisa terselesaikan ya, dengan solusi-solusi yang luar biasa tadi. Oke Pak Fauzan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Febri. Ibu tadi sudah selesai melakukan percakapan coaching, nggih? Alhamdulillah. Jadi pada tahap pasca observasi ini saya juga akan menyampaikan beberapa pertanyaan ini untuk Bu Wahyu terkait coaching tadi. Sila Bu, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama ini, apa saja yang sudah Bu Wahyu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang sudah disampaikan Bu Wahyu tadi pada saat pra-observasi? Ya, saya sudah lakukan pada proses coaching, otomatis ya menggunakan alur Tirta ya. Yang pertama alur Tirta itu yang menanyakan tujuan dari kita berkomunikasi atau kita ngobrol dari proses coaching itu. Kemudian alur Tirta yang kedua itu ada mengidentifikasi masalah. Jadi saya tadi bersama coach bersama-sama mengidentifikasi permasalahan yang
yang dihadapi. Kemudian alur yang ketiga itu yaitu rencana aksi. Jadi setelah kita mengetahui tujuan kita ngobrol, kita mengidentifikasi masalah, kemudian yang ketiga saya coba menanyakan sih sebenarnya apa kira-kira rencana dari coach saya yang ingin dia lakukan dalam menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian proses yang ketiga itu ya tanggung jawab bagaimana dia bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan tadi dengan melakukan rencana-rencana sesuai dengan yang sudah kita bahas gitu Bu, yang sudah saya lakukan dengan coach saya. Ya, jadi saya tadi juga melihat pada saat percakapan coaching tadi, Bu Wahyu sebagai coach dan Pak Fauzan tadi ya sebagai coach itu tadi memang sudah bagus sekali, sudah tepat sekali menggunakan alur kita itu tadi ya. Yang pertama memang menanyakan tujuannya dari bersama ngobrol itu apa, kemudian mencari permasalahannya yaitu identifikasi masalah, kemudian menyampaikan rencana aksinya sebagai bentuk strategi pelaksanaan dari penemuan masalah tadi, kemudian yang terakhir tanggung jawab. Memang itu semuanya sudah terlihat. Bu Ayu juga sebagai coach sudah mencoba untuk mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah presence penuh lah ya seperti itu. Itu tadi juga saya terlihat lah dari coach yang merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahannya begitu Bu Wahyu. Jadi Bu Wahyu sebagai coach ini menuntun untuk coach ini menemukan sendiri itu akar permasalahannya apa, menemukan juga solusinya begitu. Luar biasa Bu Wahyu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini Bu Wahyu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Wahyu berdasarkan kegiatan coaching yang tadi dilakukan? Ya, jadi dari sebelum saya lakukan coaching, saya sudah merencanakan kan tadi 3 kompetensi ya. Pertama, saya hadir penuh untuk coach saya. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, setelah saya mengamati proses kompetensi itu, kayaknya saya harus mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot dah Bu. Kayaknya saya harus mencari atau memilah-milah ya pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana namun sesuai dengan kondisi dari coach saya. Kayaknya saya harus mengembangkan kompetensi bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik dan berbobot untuk coach dalam proses coaching. Oke, berarti rencananya Bu Wahyu ini nanti ingin mengembangkan kompetensi coaching yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul, Bu. Jadi bagaimana Bu Wahyu bisa mencapai kompetensi itu? Mungkin nanti saya akan berusaha untuk mempersiapkan dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang sederhana atau indikator-indikator pertanyaan apa yang kira-kira yang urgent yang akan saya tanyakan, dan walaupun berbagai masalah yang disampaikan tapi sebenarnya pertanyaan itu bisa masuk ya di dalam setiap pertanyaan itu dalam setiap permasalahan ya. Jadi saya akan berusaha untuk mungkin menambah literasi juga Bu. Itu saya harus menambah literasi, banyak-banyak membaca buku, mungkin bisa memberikan saya wawasan-wawasan baru ya. Kemudian mungkin yang ketiga saya coba untuk menonton video ya, mungkin video-video bagaimana kita melakukan proses coaching dengan alur kita, mungkin itu akan saya lakukan untuk menambah kompetensi yang saya miliki. Itu Bu. Berarti membaca referensi, menonton video itu merupakan beberapa cara untuk Bu Wahyu bisa mencapai kompetensi yang Bu Wahyu inginkan. Insya Allah Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa sekali proses coaching yang Bu Wahyu lakukan tadi, luar biasa sekali hasilnya. Semoga proses coaching kali ini itu bukan yang pertama dan terakhir Bu Wahyu. Demikian tahapan pasca observasi kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu Wahyu ya. Terima kasih banyak juga Bu Febri sudah pernah mendengarkan ya dan memberikan saya
saran-saran bagaimana menjadi coach yang baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Wahyu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi Oke. semoga nanti proses coachingnya Bu Wahyu selanjutnya itu dan ini tadi juga memberikan manfaat yang luar biasa kepada anak-anak dan coach yang Amin, sama-sama Bu Febri, sehat Iya, selalu. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi